Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda azizah community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Nining dan segenap pengurus azizah yang juga saya hormati dan saya takdimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang saya hormati, jadi orang cantik aja sudah senang, masih prima cantiknya. Jadi lebih kan Bu? Jadi orang cantik itu udah senang nggak Bu? Senang. Cantiknya prima, berarti lebih dari yang yang tidak sudah cantik yang kualitas atas. Di mana Bu? Surga, masya Allah. Cantik prima di surga, judulnya kayak gitu. Oke, kita dahului surat Fatir, surat ke-35. Ayatnya mulai 29 hingga 35 juga. Kok panjang? Iya, om pengen cantik kok. Pak cantik satu ayat ya rampung gitunya ya Bu ya. Ya, yuk kita tadabburi surat Fatir ayatnya 29 hingga 35. Ini udah mungkin dalam tema yang beda saya singgung ayat ini pernah. Di ayat 29 pernah saya singgung di dalam hidup tidak bangkrut. 29. Oke. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang dititik beratkan apa Bu? Selalu. Artinya baca Qur'annya nggak cuma sekali, baca Qur'annya nggak cuma Ramadan, baca Qur'annya nggak cuma kalau ingat, tapi selalu. Yang harus ditekankan itu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalau cuma orang-orang yang membaca kitab Allah, berarti lima comong pisang di seluruh surga, enak banget, ya. Selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Sholatnya jejak. Sholat jejak itu nggak sekedar sholat, ya sholat tertib, sholat sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Sholatnya tumatninah, bacaannya tartil, waktunya diperhatikan biar apa? Jejak, ya, ngadeg sholatnya. Wa anfaqu, dan menginfakkan, wa anfaqu mimma razaqnahum, rezeki yang diberikan kepada kamu, sirra wa alaniyatan. Sir itu sembunyi, tidak diketahui oleh orang. Alaniyatan belak-belakan atau terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Jadi orang yang hidupnya tidak akan rugi itu satu, nek maca Quran ramu pisan, tapi selalu bisa 1 juz sehari, alhamdulillah. Setengah juz, oke. 2 ain, oke. Seayat, ya. Tapi jangan pernah tidak.
Dalam satu hari harus baca Quran meskipun satu ayat. Jangan pernah tidak. Orang kok berbar subuh ya bar isya, kok berbar isya ya bar zuhur, dibuka sini pokoknya kobernya jam berapa selalu. Di sini ada kata selalu. Ya. Kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadamu, diam-diam maupun terang-terangan. Terang-terangan itu kita nyumbang, kemudian kita tanda terima. Kalau bunda-bunda pernah ke panti itu, terus saya bikinkan tanda terima, saya ucapkan terima kasih, ini infak bunda-bunda Azizah Community, itu terang-terangan, diketahui orang banyak. Infak hari ini meskipun jumlahnya nggak jelas, tapi ada kotak mubeng, kita diketahui orang lain. Tapi ada sedekah syirr, sembunyi. Misal tidak waktunya sholat, kita di masjid mampir, nggak ada uang belas, nyemplungi kotak infak, itu kan nggak ketahuan kan. Ada lagi, kalau bunda ingat, saya maaf ya nggak nulis meneh jame full terus dari nulis rampung-rampung. Di buku saya kesekian itu ada sedekah silent. Ingat enggak? Yang beli buku ingat enggak? Ada sedekah silent. Ada orang jualan buah. Nah, orang jualan buah ini kedatangan ibu-ibu yang belanja. Apel 1 kilo berapa Pak? 20.000. Jeruk 10.000. Pisangnya 1 sisir 15.000. Dia beli, ibu tadi mengeluarkan uang 50.000, susuk 5.000, bawa pulang buah sak ranjang. Ketika ibu itu pergi, datanglah pembeli yang lain. Apel 1 kilo berapa Pak? 45.000. Padahal tadi 20. Jeruknya 17.000. Padahal tadi 10. Pisangnya 30.000. Padahal tadi 15. Akhirnya orang itu protes, Pak, kenapa sih Bapak kok membeda-bedakan? Yang tadi dijual dengan harga murah, sekarang saya harga mahal. Suudonnya metu. Apa karena yang belanja janda? Apa karena yang belanja ini ngomel lah gitu. Tapi ternyata ketika didudukkan, aku kasih tahu, ibu tadi betul janda. Dia punya anak yatim 3, tapi sangat menjaga diri, martabat dan kehormatan. Kalau dikasih nggak pernah mau. Tapi ibu ini punya cita-cita anak sehat daripada engkau berobat lebih mahal. Jadi tiap hari beli buah, beli ini, kalau dikasih nggak mau. Udah Full, sudah sampai atas full, udah full. Bingung. Sini masih tiga. Sini masih ada Bu untuk 30 Piai. Ini juga bisa ada kursi duduk di belakang. Malah pakai kursi Bu VIP. Dirapatkan ya. Sebenarnya Bu, Sok Mawa itu udah luas, tapi karena yang hadir banyak, jadi kelihatan penumpukan. Okay? Nanti nek sing rawuh sithik sebenarnya yang rawuh banyak, tapi tempatnya terlalu luas. Semuanya disyukuri. Oke. Mbak Ella sudah? Enggak Bu, cari tempat masing-masing, malah akrab, anget gitu ya. Ya itu udah digelar lagi di atas. Ya, di atas sudah digelar lagi. Oke Bu, akhirnya Bapak ini cerita, karena ibu itu nggak pernah mau tak sedekahi, nggak pernah mau tak kasih, maka saya sudah punya cara untuk mensedekahi anak-anaknya yang yatim itu dengan cara membeli dengan separuh harga, tapi beliau tidak tahu. Ini sedekah silent. Sampai sing disedekahi wae ora mudeng nek aku ki disedekahi. Yang bersedekah sudah ikhlas lahir batin, nggak butuh ucapan terima kasih. Kan orangnya nggak bakal terima kasih, mau nggak ngerti kok. Kadang malah aku dikasih murah. Jadi kalau ibu itu udah datang, tulisan sen apa 25 itu diumpet kayak gitu. Udah, wes kamu milih apa, duitnya piro nyoh.
Itu bapak ini punya niat sedekah dengan tulus, tidak butuh terima kasih. Kemudian yang disedekahi harga dirinya tetap utuh terjaga karena beliau tidak sekedar orang yang dikasih. Ini Bu, ini yang namanya sedekah silent. Nah di sini dikatakan oleh Allah sir anfaku infakan mimma royaknahu, rezekimu sir sembunyi, tidak berbunyi. Kalau sembunyi itu namanya ikhlas, kalau berbunyi namanya iklan. Ya tak? Kalau diem-diem itu namanya ikhlas, kalau ngomong-ngomong namanya iklan. Maksud iklan diemnya raiso. Oke Bu, tidak akan rugi, biar cukup. Di bagian bawah yaitu ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya, yang diam-diam, yang rajin baca Quran, yang sholatnya ditegakkan itu akan diberi oleh Allah sempurna pahalanya. Di mana Bu? Di akhirat. Orang biasanya kalau cuma diberi iming-iming di akhirat belum gembrega, belum termotivasi. Maka dikatakan dan menambah karunia-Nya. Di mana itu? Dunia. Di dunianya rezekinya tambah, kesehatannya tambah, apa-apanya tambah di dunia, di akhiratnya mendapat pahala. Karena apa Bu? Innahu, sungguh ghafurun syakur. Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakur, maha mensyukuri. Temanya bukan itu. Kalau temanya Allah maha mensyukuri, yang saya jelaskan itu, tapi temanya bukan itu. Nah, ayat 31-nya mulai Bu. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqal lima baina yadayhi. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad yaitu kitab Al-Quran yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi walaupun Injil tidak membenarkan Quran, tapi Quran membenarkan Injil yang benar. Zabur tidak membenarkan Quran, tapi Quran membenarkan Zabur yang benar, yang belum diotak-atik oleh manusia. Maka Quran bersifat penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sungguh innallaha bi'ibadihi lakhabirum basyir. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, basyir maha melihat hamba-hambanya. Itu cuma keterangan saja. Sekarang 32 yuk. Summa aurasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Al-Quran itu diwariskan pada hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah mewarisi kitab Al-Quran. Coba bayangin Bu, andai kita mau dimasukkan pada orang yang mendustai Quran, kira-kira Allah bisa nggak? Bisa banget ya. Allah membuat kita masuk kelompok orang yang mendustakan Quran, bisa nggak Bu? Kecil. Tapi Allah ternyata milih kita. Di sini dikatakan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami Allah pilih. Kakaknya besar. Kami Allah pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi hamba Allah itu banyak. Ada yang percaya Quran, ada yang mendustakan Al-Quran, ada yang belum baca Quran, ada yang tidak mau baca Quran. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mau membaca dan tidak mendustakan Al-Quran. Berarti termasuk hamba pilihan. Nah, nggak cuma itu. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Maksudnya itu tadi, nggak percaya Quran, Quran dibantah. Misalnya, ini kan Quran, mengaku raiso. Semua Quran itu benar.
kekerdilan dan kelemahan kita yang tidak mampu melaksanakan semua yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran itu nyuruh menjadi pemaaf, bener apa salah? Lah kalau kita nggak memberi maaf, itu kan karena keterbatasan kita, bukan yang salah Quran. Nah, Quran orang rasake mengaku sakit tenan gitu nggak bisa, Bu. Ya pokoknya dawe kayak gitu harus oke. Perkara kita nggak bisa ngelakoni itu ya sudah, itu keterbatasan kula penjenengan. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Oke. Nah ini ada yang pertengahan, gelem maca, ya percaya, ning oke sing dilanggar. Mau baca tapi nggak paham. Terakhirnya salah-salah dalam menafsirkan. Iya, saya itu lagi bermasalah dalam mentafsirkan Quran. Ceritanya gini, ada orang yang dulu itu nggak suka dengan ini, tiba-tiba sekarang suka. Nah, orang yang disukai kemarin kemudian ditinggal. Nah, ketika saya kasih masukan, jawabnya Allahumma ya muqallibal qulub, Allah dan yang membolak-balikkan hati. Orang ngono kuwi Allahumma ya muqallibal qulub itu bacutane sabit qalbi ala dinik. Contoh siapa? Aidit. Aidit itu anak pimpinan Muhammadiyah, orang yang adanya sak Bukit Tinggi paling top. Dia pinter, tapi ketika dia berada di Jakarta, kemudian dia bergaul dengan orang kapitalis, lama-lama dia menjadi PKI. Nah itu maksudnya Allahumma ya muqallibal qulub, itu agamanya minta diteguhkan supaya nggak pindah-pindah. Orang yang kemarin sholatnya bagus minta diteguhkan supaya besok tidak goyang. Orang yang agamanya sudah rajin ngaji sudah ini minta diteguhkan supaya tidak pindah. Makanya Allahumma ya muqallibal qulub kalau kita sandingkan dengan surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu terkait dengan agama. Lah kalau terkait dengan cinta aneh. Sore ini nikah, sesok cerai, alasannya Allah membalikkan hati. Terus habis cerai, sesok nikah, Allah membalikkan hati. Hari ini bukan gitu, itu terlalu. Kalau kita terapkan di situ harus dikonekkan dengan logika. Ya, aku kemarin seneng ini, saya kira seneng mergo apa ya, terus dikaitkan dengan logika, jangan di hati tok tadi. Allah apa ya Pak, jadi seneng Allah yang membolak-balikkan repot bisa. Hari ini aku boleh ibadian sesok petok wegah gitu. Lama apa bunda nggak mau petok wegah? Allah yang membolak-balikkan. Paham Bu maksudnya ya? Jadi dan yang membolak-balikkan jangan asal diterapkan di setiap rasa. Nanti iso-iso saiki seneng tempe sesuk ra seneng ya Allah bolak-balikkan gitu enggak ya. Itu khusus Aladin nih. Aladin dalam urusan agama. Kan ada Bu orang sergup ngaji, sergup sholat, kudungan, ngerti-ngerti sesuk kudung kabur. Ibadah orang yang dimaksudkan Allah yang muqallibal itu ya kayak gitu itu. Maka di belakangnya pakai din dalam urusan agama. Oke, Mansul. Ada yang pertengahan yang tadi. Nah ini ada lagi. Ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan sebelum dia dong Quran karena izin Allah. Orang-orang terdahulu nggak iso maca Quran, apa meneh fasih, apa meneh hafid, tapi perbuatannya tidak pernah melanggar Al-Quran walaupun ramudeng. Dia jadi pemurah, orang lomo sebelum dia ngerti nek Quran ki ngakon lomo. Dia pemaaf sebelum ngerti kalau di Quran itu disuruh jadi pemaaf. Semuanya yang saya matur, bagaimana Bu Kartini selalu saya singgung, selalu berkata, ya wanita itu ini sebelum beliau tahu sebenarnya. Beliau hanya sampai 13 juz kok. Tapi beliau sudah mengamalkan Quran tanpa beliau tahu. Poligami, apa yang beliau bilang? Biarpun ratusan orang berkata boleh,
tapi bagiku dosa. Ketika dituntut loh, bukan ini poligami di Quran kok dosa. Bukan dosa karena beristri 2, bukan dosa karena beristri 3, bukan dosa karena beristri 4, tetapi dosa karena menyakiti orang. Paham maksudnya? Jadi di dalam poligami itu dia mau nikah 2, 3, 4, Quran boleh kok, silakan. Tapi yang kamu harus tahu, di situ itu ada menyakiti orang. Jadi dosanya bukan dosa nikah, ning dosa nilai banyak orang tersakiti. Paham Bu? Itu kayak gitu bukan? Halusnya beliau memahami Al-Quran. Yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ngerti ajaran Quran nang tumindake wis Qur'ani. Dia belum mengerti Quran tapi perbuatannya sudah selaras dengan Al-Quran. Itu apa Bu? Karunia yang sangat besar. Berbahagialah kalau nenek moyang kita, orang tua kita dulu perbuatannya sudah sesuai Quran, padahal beliau tidak paham Al-Quran. Ternyata di sini ada. Lah, dari tadi kok belum ketemu cantiknya di mana ya? 33. Nah, orang yang selalu baca Quran tadi, orang yang mendirikan sholat tadi, orang yang infak yakat sedekah secara sembunyi maupun terang-terangan, orang yang membenarkan kitab Al-Quran, orang yang mengerjakan tuntunan Quran, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi walulu walibasuhum fiha harir. Mereka akan mendapat surga Aden. Mulai cantik. Mereka akan memakai perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan memakai pakaian dari sutra. Tampil cantik Bu. Ya, gelangnya aja dari emas dan mutiara. Makanya dadi wong ra duwe ndere sreg maca Quran, aku sok ben arep nganggo gelang mutiara. Ya, kapan? Besok. Ya, janjinya Allah kok. Yang selalu baca Quran, yang sekarang di dunia, ya Allah aku belum tahu loh duwe kelambi sutra, rapopo. Besok di surga kita mau pakai baju yang bahannya dari sutra dengan perhiasan lengkap terbuat dari emas dan mutiara. Lah Bu, pakai emas, pakai sutra, nenek wajahnya kucel, ora glowing. Gimana mau cantik? Ya kan Bu, ada kan orang pakai perhiasan yang wajahnya sembab, wajahnya pucat, enggak glowing. Lah Allah itu perso. Kemudian Allah ngendika lagi wa qalul hamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Pakai perhiasan top, klambine sutra, ora ono rasa susah blas. Orang itu kalau nggak ada susah gimana Bu? Ya kan? Wajahnya kayak apa? Coba bayangin. Nah, sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Suatu saat khusus makna Maha Mensyukuri. Ya kan? Dari tadi saya matur Maha Mensyukuri, oposi artinya Maha Mensyukuri kapan-kapan. Kapan-kapan ini mohon maaf. Yang kemarin saya bisanya akhir sudah ada, terus jadi sekarang gitu. Nggak tahu nanti Novembernya. Nggak tahu nanti. Lupa kemarin, lupa tak ini terus dapetnya kok wis duri banget Mbak Ella dapetnya itu. Lupa. Dan sebenarnya Aziza sudah punya, artinya dalam 1 bulan itu udah ada. Oh ini Aziza, ya. Bunda pakai gelang emas bertahtakan mutiara. Wajah kita
ora ono sedih-sedih belas. Cukup dereng. Di ayatnya 35, alladzi akhalana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan karunia-Nya wis njaluk apa-apa keturutan dengan karunia-Nya. Orang kalau kaya apa-apa keturutan anak nganggo apa-apa iso. Arep dandane ndi wae iso. Itu kan dandannya. Tapi dari hatinya tadi tidak ada sedih. Masih di sini ditambahi tidak ada pancaran rasa lelah maupun lesu di wajahnya. Ini yang saya bilang glowing. Paul di surga itu tidak ada pancaran lelah. Kayak saya kalau sore tulis tepar ono. Ya ada tepar-teparan gitu. Tidak lelah, lesu, wajahnya kuyu, matanya sembab, menguap berkali-kali loyo pol. Ora ono ning surga iki kok ngono. Bunda-bunda ora ono sing sombong ning surga. Gitu. Ya aja ya. Tidak lesu, tidak lelah, tidak sedih, inner beauty keluar semuanya. Itu yang dari dalam diri. Dari luarnya dihiasi kita dengan pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, dengan perhiasan-perhiasan yang kita dambakan ketika ada di sini. Jangan takon masih piro karat. Ya, orang ngitung karat di surga. Di sini kan, wah gelang gede banget, akeh 12 karat gitu kan. Di surga nggak usah ditanya. Oh di sini paling bagus 24, bisa nih kono 48 gitu ya. Di surga kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti Bunda, syaratnya itu tadi. Mau cantik di dunia saja kita datangi. Mana ini klinik kecantikan yang paling top, mana dokternya, itu mau cantik di dunia. Dan cantik di surga dan cantiknya prima ternyata bisa Bu lewat rumah. Alokasikan waktu baca Quran. Jangan moco Quran sak sempate, tapi sempat no moco Quran. Padha apa beda? Beda. Jangan baca Quran sesempatnya, tapi sempatkan. Meskipun cuma 2 ayat, wis. Ayatnya apa? Ar-Rahman gitu kan, bahasa ayat dong. Apa? Yasin ayat, 2 ayat rampung gitu. Ya jono kuwi gitu. Nanti kalau Allah ngasih apa penjenengan ya wis sithik wae cukup gitu. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Artinya nek gawe jeneng ki sing dawa ning Mbak Nisha tadi ya. Ya, jeneng Nisha, bareng kenalan coba waca ayat 1. Coba lah, jeneng kok Anas, bareng kon maca kul a'udzu birabbinas. Iya, ternyata nama itu sekarang lagi ngetren pada ngucikan gitu. Namanya siapa? Ali Imron. Coba dibaca. Aduh, dadak ning ngapalnya angel gitu. Namanya Anisha, namanya Maryam gitu kan. Dan bareng namanya apa? Anas. Coba kul a'udzu birabbinas lampung gitu. Luar biasa di Quran itu. Siji syaratnya selalu dieling-eling, bukan maca Quran, tapi selalu bosone sok mawa kontinu, terus menerus, ajeg istiqomah maca. Oh saya Masya Allah habis subuh gaweanku pirang-pirang. Siapa yang mengharuskan habis subuh? Wong habis duha juga boleh kok. Habis duka, habis rampungan, sholat duka, deprok terbuka itu sa'ain 9 ayat. Udah selesai 9-10 ayat sa'ain. Kalau pendeknya 20 ayat. Oh saya habis duka nggak sempatin nanti habis maghrib. Habis maghrib ternyata paling longgar habis asar. Ya habis asar. Kan tidak ada ketentuan harus jam berapa. Ketentuan dari Allahnya selalu udu bendino, nggak sajus ayat sampai tak ulang-ulang.
Nomor loro tadi, dirikan sholat, bukan kerjakan. Kalau kerjakan itu gelar sajadah, takbiratul ihram sampai salam kanan, salam kiri, itu namanya sudah mengerjakan. Mendirikan supaya tegak. Sholat supaya tegak, waktu perhatikan. Sholat supaya tegak, tata caranya, rukuknya, sujudnya. Kemarin saya baca, bunda yang sholat pakai kursi, pahami, ketika kita berdiri, kemudian rukuknya itu masih posisi berdiri, terus sujudnya lungguh, makanya dengan bisa jadi rukuk lebih rendah dari sujud. Ini suruh gatek bener supaya rukuk itu tetap di atasnya sujud. Jadi le sujud kudu ngantek 60, kalau perlu rukuknya wis lungguh baik gini, terus nanti pas sujudnya besar. Jadi biar apa? Posisi sujud tetap lebih rendah dari rukuk. Perhatikan. Tumak ninahnya, gerakannya sempurna. Lungguh yang ngantek lungguh, ngantek yang nanti jejer. Tartilnya nggak usah keburu-buru. Kalau waktunya mepet, baca surat yang pendek ning tartil daripada surat panjang ning ngebut. Ya waktunya sempit ya baca aja. Inna a'toina kal kautsar. Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Bukan wanhar, tapi wanhar. Ya coba. Tidak baca surat Al-Balad ning ngebut. Mending suratnya nih tapi tartil. Itu pendidikan sampai sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Terus yang ketiga, saya matur tadi infak yakat sedekah. Pas dhewe pas ono kancane diterima kasih apa enggak diterima kasih. Jangan sedekah. Aku sedekah ora dimatur nuwuni keloro-loro. Lah emang nek ora dimatur nuwuni ditek Bali, nek dimatur nuwuni, iya sampai ada orang, bunda maaf saya lupa berterima kasih. Nggak apa-apa, anakku ramu sing doyan terima kasih. Nggak ada yang doyan, jadi nemu ratok terima kasih yubes gitu kan. Itu belajar los. Oke. Setelah itu yang kesekiannya adalah membenarkan kitab Al-Quran dan berusaha untuk menjalankannya. Itu salah satunya bayaran tebusan kita tampil prima cantik di surga. Oke, bro, siapa yang mau tanya? Monggo yang mau bertanya silakan. Tunggu dulu. Malah bingung ya Bu? Bingung le pengen cantik. Ada? Ada Bu yang mau tanya? Enggak ada. Nanti kalau wis arep ditutup lagi, ya udah dengan mikir sing arep ditekok ya apa wis. Nggih. Biasanya banyak. Ada yang baru kamu kok. Kurang ngerti no ceritanya piye. Ya kan ceritanya. Nanti kalau tanya, ning surga supaya ayu piye? Sewacanan dhewe. Iya. Nah, Ibu, tetapi semua itu jangan dijadikan tujuan dalam beribadah. Tujuan beribadah adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau kemudian nanti kita mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, masuk surga dengan segala keindahan tadi, syukur alhamdulillah, karena memang yang kita inginkan, tapi jangan menjadi tujuan. Kalau ditanya tujuan ibadah itu apa? Ya mencari keridhaan Allah. Nanti kalau Allah sudah ridha, apapun dikasih. Iya, kalau Allah ridha, apapun dikasihkan. Jadi kita datang ke pengajian, cari ridha Allah. Bunda saya mau pengajian, mau boleh ilmu, bagus, gak salah. Delalah tekan kini jejer bestine, ngobrol ngantek bubar, nggak dapat ilmu, nggak dapat pahala, walaupun jalan karena tujuannya yang keliru.
Kamu apa kesini ngaji? Ibadah. Enggak. Ibadah aja, tujuannya ibadah. Masak nasi ibadah. Ya. Golek ilmu ibadah. Bahkan tidur diniati ibadah biar semuanya dapat pahala. Kalau di sini mau ketemu, aku mau mangkat ngaji dan ketemu kapan? Delalah wis ketemu ya rampung. Sudah selesai. Karena tujuannya mau pengen ketemu wes ketemu. Kalau nggak ketemu belum nggak dapat. Jadi mau ngaji golek ganjaran. Oke, monggo pahala ya beribadah karena Allah seperti itu aja, bukan diambil-ambil yang itu menjadi sampingan. Ya kesini kemudian dapat apa itu sampingan, bukan tujuan utama. Tujuan utama tetap beribadah. Itu yang harus kita ini. Jangan aku tak mau Quran ben ngopo ben sesuk aku duwe gelang ini. Nah, itu anggap aja itu apa ya? Ya yang dijanjikan Allah seperti itu, dan janji Allah itu pasti, tidak ada yang teringkari. Ya. Kenapa kok saya matur begitu, Bu? Ini hari Jumat. Sudah ala kafinan kan? Iya. Gak ada yang tanya, betul? Gak, mau naik sarap mulai lagi takon gitu. Ya, kalau gak ada yang tanya terkait dengan niat tadi, sudah ala kafinan. Surat ke-18 al kafi. Bunda kan pernah ada yang ke rumah saya, nggak ketemu saya, ya? Pernah ke Bantul, saya pas ke Jakarta, ya kan? Nah ke rumah saya nggak ada, Mbak Dian ke rumah saya nggak ada, titip gitu. Kalau kita ke surga, kita ke rumah Allah, pastikah kita bertemu Allah? Ada orang dolan yang keraton ra ketemu ratune, masuk nalar nggak? Tidak semua orang yang dolan yang keraton gue ketemu ratu. Tidak pasti orang yang ke rumah saya itu bertemu saya. Harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Lah kalau mau ketemu saya ya janjian dulu, Bunda besok saya mau ke sana. Nah, ini yang membuat saya tadi jangan meniatkan apapun ibadah untuk ini itu. Di surat Al-Kahfi ayat 110 Allah ngendika qul innama anna basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini pengantar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kandungan ayat ini pernah saya matur, Nabi Muhammad itu istimewa, tapi saking rendah hatinya Allah nyuruh ngendika aku ki mung kaya kowe. Ini sering saya matur. Apa bedanya Nabi dengan kita? Nabi itu luar biasa, ngendika biasa, kita orang biasa ngaku luar biasa. Ya kan? Nabi itu orang luar biasa, di sini disuruh ngendika aku ki wong biasa kaya kowe. Padahal orang luar biasa. Nah, kita wong biasa, ning sok-sok merasa luar biasa. Kalau saya apa Bu udah apa kan? Biasa di luar. Jadi kalau itu luar biasa, saya biasa di luar. Makanya kalau datang ya bilang-bilang, enggak ketemu. Bedanya itu. Apa bedanya Nabi dengan ini? Nabi luar biasa, ini biasa di luar. Ini yang penting bawahnya. Coba. Famangkana barang siapa, ya. Dan barang siapa pamangkana yarju liko ya kok bertemu. Kadang-kadang ada pengajian cuma orang 10 kayak bunderan lenjenenge arek ngopo liko itu pertemuan kecil penting ada Bu. Jadi yuk pengen benahi bacaane kayak kelompok 10
Neng kampungnya limo gitu, neng di likok pertemuan, ya. Jadi di sini dikatakan famangkana barang siapa yarju liqa'a mengharapkan perjumpaan Rabbihi dengan Tuhannya. Nah, sing sapa pengin ketemu karo pangerane, siapa yang kepingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah mereka berbuat kebaikan. Wah, aku kira sampai kurangnya opo, wis aweh, wis bantu, wis iki kose, kurangnya opo. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, tidak meniatkan kebaikan itu kecuali kepada Allah. Nah, intinya di situ. Jadi tidak meniatkan kebaikan itu, janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah. Nah, menyekutukan beribadah itu apa? Meniatkan ibadah bukan karena Allah. Logikanya gini aja. Kita itu ibadah karena Allah. Nanti Allah yang akan menilai kita pantasnya kok kayak gitu. Ini pernah saya sampaikan di sini. Ya, ketika saya mau berangkat umrah, ketemu orang-orang pegawainya Margaria, Anisha, Alfat gitu. Mereka mau pergi umrah ber-13. Terus saya tanya, kok bisa bareng-bareng? Iya bu, di umrah ke perusahaan. Ketika kamu mau masuk perusahaan, tahu nggak kalau besok mau diumrahkan? Enggak. Ternyata perusahaan yang lihat, oh itu dedikasinya tinggi, oh itu orangnya jujur, itu kerjaannya beres, ini terus didumi tiket umroh. Nah, kita juga begitu di hadapan Allah. Kita itu pokoknya ibadah sa-api-api, sa-ikhlas-ikhlas, sebisa-bisanya, idza binafsih, mulai dari diri sendiri hari ini sekarang juga. Pengen sedekah sesuk-sesuk engko bengi mati. Kasih dada. Nah, iya, kemarin itu tetangga saya meninggal. Kemarin saya ke Klaten jemput Bayu karena takziah, meninggalnya mendadak neng sawah. Ya, mangkat neng sawah singkat walafiat, setengah jam berikutnya meninggal. Jadi bisa kan kalau hari ini niat sedekah untuk mati? Ya, makanya niat sedekah ya lislek, ayo mangkat sedekah. Udah selesai. Tetangga saya baru 30 tahun tinggal anak siji TK, ibu-ibu. Subuh, jelang subuh masih ke klinik sendiri karena napasnya sesak. Isya meninggal. Berarti saya ini ngaji Isya mati ya itu kan? Itu ya. Itu. Jadi itulah kehidupan. Nah, di sini oleh Allah didhawuhi, jangan meniatkan ibadah kecuali untukku. Jangan menyekutukan dalam beribadah. Itu artinya tidak meniatkan ibadah kecuali untukku. Masih di buku saya itu juga. Lembok sergap sholat bandai itu jodoh. Apa hubungannya sholat karo jodoh? Tapi ketika kita sergap sholat, kita mempenglindungo, bisa jadi Allah menganugerahi itu sebagai apa? Reward, sebagai hadiah dari Allah. Tapi niatnya jangan engko bareng ra temu-temu jodoh ra sida sholat kau wong wis sholat bendina ya ra petruk gitu. Iya, pokoknya niat semuanya karena Allah, tapi yakinlah in asantum li anfusikum. Ya kan? Semua kebaikan pasti akan kembali kepadamu. Kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan akan menemukan jalan untuk kembali pulang. Iya, kebaikan yang kita lakukan nanti akan menemukan jalan untuk kembali ke kita. Keburukan yang kita lakukan pun suatu saat akan kembali kepada kita. Mereka nggak akan kesasar, akan kembali seperti ya jalan yang memang harus ditempuh. Jadi itu surat Al-Kahfi ayat terakhir, ibadah itu diniatkan karena Allah. Nanti hadiahnya apa? Kita berjumpa dengan Allah. Lah nek surga itu kan banget ya.
sudah tampil cantik. Lah masa mau ketemu tetangga aja dandan harus ketemu Allah kok ora. Nah ini mau ketemu Allah, kita percantik dulu. Cantik prima berjumpa Tuhannya. Cantik prima ketemu Allah. Itu lebih menarik itu nanti. Ya, judulnya cantik prima bertemu Tuhannya. Ya, ketemu siapa aja cantik. Itu saja yang saya aturkan. Hari ini kok terkesima, nggak ada yang takut. Biasanya terlalu papa takut. Perlu nganggo door press. Apa door press itu? Kulkas tanpa pintu. Tidak ada? Benar? Ya, itu saja. Kalau tidak ada yang bertanya, yang pasti semuanya pengen cantik, prima, ya, semuanya pengen dunia dan akhirat. Syaratnya itu tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.